Assalamualaikum sedulur, ini sesuai dengan janji kita kemarin, ini tetap kita pertahankan, tidak kita cabut pohonnya, kita biarkan begini saja, hanya buahnya yang kemarin sudah kita petik saja. Nah, ini untuk membuktikan apakah pengendalian fusarium yang kita lakukan kemarin itu berhasil atau tidak dengan metode yang gratis tanpa biaya. Dan hari ini dulur kita update saja bagaimana pembuktian dari keampuhan dari ramuan yang kita pergunakan kemarin. Nah, salah satu cara untuk membuktikan apakah pengendalian itu berhasil atau tidak, lur, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ini perlu kita perhatikan. Di sini adalah pohon utama yang terserang dari fusarium kemarin, yang kita tangani kemarin, dan kita blokir pergerakan fusariumnya kemarin sampai 3 lubang di sampingnya. Maka 3 lubang di sampingnya, lur, ini masih terlihat aman, si abangnya masih aman, kemudian tetangga si abangnya juga masih aman seperti ini, di sampingnya masih aman, di sebelah sana masih aman, adik kecil yang keriting itu aman, dan perhatikan si adiknya juga masih aman-aman saja. Nah, ini adalah kondisi yang bisa membuktikan bahwa cara pengendalian fusarium secara gratis yang kita sampaikan kemarin itu benar-benar berhasil. Dan ramuan yang kita pergunakan kemarin itu, lur, adalah ini dia, campuran bawang merah dan bawang putih yang sudah kita siapkan seperti ini kemarin. Dan ini kembali kami siapkan ulang untuk menjaga-jaga agar jika nanti ada salah satu pohon lain yang terserang, segera kita lakukan pemblokiran seperti biasanya. Dan dulur, penggunaan ramuan seperti ini untuk pengendalian fusarium, terutama untuk fusarium pada tanaman cabai serta untuk penyakit jamur lainnya, memang sudah sering kami gunakan karena hasilnya memang tidak mengecewakan. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam kandungan bawang merah dan bawang putih yang sudah disiapkan seperti ini, dia itu bisa menjadi satu zat yang dapat mengusir dan membunuh jamur-jamur penyebab tanaman menjadi layu seperti itu, lur. Namun ada satu hal yang menarik yang muncul dari pertanyaan teman-teman kita. Jika bawang merah dan bawang putih bisa untuk mengendalikan penyakit jamur pada tanaman cabai, katakan seperti layu fusarium ataupun penyakit jamur lainnya, lalu kenapa ketika ada teman-teman kita yang membudidayakan bawang merah dan bawang putih, dia pun ikut terserang penyakit jamur? Nah, jawabannya, lur, mungkin ini agak rumit, namun ada beberapa hal yang harus kita ketahui, kita pahami terlebih dahulu. Pertama sekali, bawang merah dan bawang putih itu adalah tanaman obat. Namun yang menjadi perbedaannya, tanaman obat dan tanaman yang dijadikan obat itu berbeda. Artinya bawang putih dan bawang merah yang kita tanam itu, dia adalah masuk dalam tanaman yang sedang melakukan proses pertumbuhannya dan dia tidak bisa menjadi imun untuk dirinya sendiri. Sementara jika sudah kita persiapkan seperti ini sudah menjadi imunnya, dan bahkan ini pun bisa dipergunakan untuk tanaman bawang merah dan bawang putih yang terserang penyakit jamur juga, lur. Artinya dari tanaman sendiri bisa kita jadikan obat, namun jika dia hanya berdiri sendiri di sana, itu belum bisa dijadikan obat. Dia hanya berstatus sebagai tanaman obat saja. Nah, logikanya, lur, biar lebih mudah kita pahami, ramuan ini kita ibaratkan sebagai obat darinya dokter. Nah, dokter sendiri yang bertugas untuk mengobati, mengkampanyekan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan untuk sesama manusia. Namun kenapa harus ada dokter yang masuk ICU menjalani perawatan intensif di sana? Padahal dokter itu kan adalah profesi yang sangat dekat dengan pelayanan kesehatan. Lalu kenapa harus ada dokter yang terpaksa menjalani perawatan di ICU? Nah, ini kan sesuatu yang memang sangat rumit untuk kita simpulkan. Namun sampai di situ kita harus berani mengatakan bahwa penyakit itu tidak mengenal apakah dia itu si peracik obat, apakah dia itu si pemberi atau peramu obat-obatan untuk yang terserang penyakit. Atau dulur,
bahasa lainnya ini mohon maaf, seorang tentara prajurit dia dilatih terus-terusan untuk menembak. Minimalnya 1 minggu ada 2 kali latihan tembak menembak dari seniornya. Lalu kenapa di medan perang mereka yang begitu aktif mengikuti latihan tembak menembak namun harus tertembak juga? Dan kita doakan semoga semua prajurit kita yang tertembak di medan perang mendapatkan pahala syahidnya karena dia memperjuangkan negara, mempertahankan keutuhan negara kita. Nah, itu adalah logika berpikir yang seharusnya kita kembangkan. Maka ketika ada inovasi baru seperti ini, seharusnya itu tidak melemahkan pikiran kita. Dokter yang menjalani perawatan di ruang ICU, kemudian ada prajurit yang tertembak, itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan. Begitu juga untuk bawang merah dan bawang putihnya, sekalipun dia bisa dijadikan tanaman obat, namun jika dia tumbuh sendirinya, dia pun bisa saja terserang penyakit jamurnya, Lur. Nah, begitu yang kami pahami sampai sejauh ini. Dan dulur, kita balik lagi ke permasalahan kita. Lalu apakah penggunaan ramuan seperti ini untuk Laifusarium itu harus kita lakukan secara berulang-ulang? Jawaban menurut kami, Lur, jika memang ingin dikerjakan ya boleh-boleh saja, jika pun tidak dikerjakan juga tidak jadi masalah. Intinya seperti ini, Lur. Ketika ada satu pohon yang sudah terserang, sudah kita tangani dan sudah berhenti sampai di sini, maka sebaiknya jika memang sempat, jika memang mau dikerjakan, ramuan seperti ini dikocorkan secara menyeluruh untuk setiap pohon yang tersisa ini, Lur. Itu akan lebih baik karena itu bisa memblokir secara lebih luas jamur-jamur yang mungkin masih tersisa di bedengan kita. Namun jika itu tidak dikerjakan juga tidak jadi masalah, namun tetap hati-hati karena bisa saja akan ada pohon-pohon baru yang kemungkinan terserang. Nah, kemudian begitu juga, Lur, ketika sudah menemukan hasil yang seperti ini kan sudah lumayan bagus, artinya tidak ada tanaman di sekelilingnya yang ikut terserang, maka menurut kami untuk penggunaan tambahan daripada fungisida bakterisida yang mampu membunuh jamur fusariumnya, jika memang tidak diberikan sekarang juga tidak jadi masalah. Dan alangkah lebih baiknya jika memang sempat, boleh dikocorkan Trichoderma ini dibenarkan. Dan satu hal, dulur, yang pasti ketika dulur memiliki lahan seperti kami, lahan yang lebih sering terendam seperti ini, maka tidak ada salahnya pada saat proses pengolahan tanah kemarin, ini semua bedengan kita diberikan imun yang terlebih dahulu, yaitu dengan pemberian Trichoderma, asam humat, dan silikanya. Nah, itu adalah langkah-langkah pencegahan yang menurut kami berguna di hari-hari berikutnya. Pada saat kita melakukannya mungkin tidak akan nampak efek-efeknya, namun ketika sudah seperti ini barulah kita rasakan manfaat dari apa yang kita lakukan 2 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya, Lur. Karena penyakit-penyakit seperti ini, dia ini jangan diandalkan pengendalian saja, karena ketika sudah terserang, Lur, sering kami sampaikan, kalau sudah gini dia pasti akan mati. Maka langkah terbaiknya pencegahan. Cegah sebelum dia datang. Ketika dia sudah datang, mati. Maka pencegahan itu adalah langkah terbaiknya, dan pencegahan itu dilakukan sebelum penanaman, atau tepatnya dilakukan pencegahan pada saat proses pengolahan lahan. Begitu juga, Lur, ketika kita sudah memahami bahwa di lahan kita sudah rentan terserang penyakit seperti ini fusarium, maka tentunya penggunaan pupuknya juga disesuaikan juga. Dan untuk hari ini, Lur, demikian saja. Ini kita siapkan nanti jika ada kita dapatkan pohon-pohon lain yang terserang, kita aplikasikan kembali. Dan bagi sedulur yang ingin mengetahui, ingin melihat langsung bagaimana reaksi daripada ramuan seperti ini dengan tambahan 1 atau 2 bahan lainnya untuk mengendalikan misalkan seperti busuk ranting ini ataupun keriting seperti ini, silakan sedulur berkomentar. Jika memang tidak ada permintaan, ini kami pergunakan saja dan tidak kami sampaikan untuk sedulur semuanya. Namun jika ada permintaan, kita sampaikan pada video secara khusus dari teknik
pembuatan sampai kepada cara penggunaannya. Baik Lur, kami cabut diri. Selamat beraktivitas, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung dan jangan lupa subscribe. Baik, salam pedas, salam Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.